Selamat pagi, bertemu lagi dengan mata kuliah sistem penunjang keputusan. Kali ini kita akan membahas tentang metode profile matching. Metode ini merupakan metode yang berbeda dengan metode sebelumnya, di mana ada tingkat variabel yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Jadi misalnya ada target ideal yang harus dipenuhi gitu ya, bukan batas minimum yang harus dilewati. Contoh menggunakan metode profile matching yaitu dengan judul misalnya evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Jadi karyawan itu dinilai kinerjanya untuk mencapai suatu target ideal tertentu. Sehingga kalau dia yang paling memenuhi target adalah yang direkomendasikan untuk promosi jabatan. Bisa juga dengan manajemen football player atau penerima beasiswa, rekrutmen calon karyawan, penempatan bidan di desa, dan lain-lain. Metode profile matching ini merupakan sebuah metode yang paling tepat digunakan untuk membandingkan antar kompetensi individu ke dalam kompetensi suatu jabatan. Metode ini sangat sesuai digunakan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai prestasi jabatan dan kompetensi. Karena perhitungan yang dilakukan dengan pembobotan dan perhitungan gap. Jadi nanti ada istilah gap, di mana gap ini adalah selisih dari nilai yang harusnya dipenuhi atau target ideal dengan nilai yang diperoleh. Profile matching dia tidak memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis dan tidak mempunyai kemampuan untuk memisahkan masalah yang diteliti multi objek atau multi kriteria. Ini merupakan kekurangan dari metode profile matching. Istilah-istilah dalam profile matching itu adalah ada namanya pengelompokan aspek, yaitu core factor dan secondary factor. Kemudian ada juga nilai target, di mana nilai target adalah nilai yang harus dipenuhi oleh kandidat untuk mencapai goal. Ini yang tadi kita bahas di awal, jadi dia punya nilai target ideal yang harus dipenuhi, bukan nilai minimum yang harus dilewati. Ya, kemudian ada juga gap, itu tadi selisih antara nilai target dengan nilai yang diperoleh masing-masing aspek atau atribut. Nah, untuk nilai gap, dia mempunyai tabel bobot nilai gap. Tabel bobot nilai gap ini sudah menjadi ketentuan umum. Kalau kalian cari di Google pun, itu namanya tabel bobot nilai gap dalam profile matching, nilainya akan sama. Sama seperti waktu kalian belajar AHP, itu adalah tabel nilai IR atau untuk mencari tabel IR, yaitu tabel indeks random konsistensi ya. Berikut ini adalah tabel bobot nilai gap, di mana kalau selisih, jadi tadi gap itu adalah selisih ya antara nilai yang didapat dengan nilai target idealnya. Kalau selisihnya 0 berarti dia mencapai ideal, sehingga bobot nilainya besar 5, tidak ada selisih gitu ya. Jadi yang diperoleh dengan targetnya sama. Sedangkan kalau selisihnya 1, nilai bobotnya adalah 4,5. Itu. Kalau selisihnya minus 1, berarti kekurangan 1. Berarti tabel bobot nilainya adalah 4, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita lihat gapnya atau selisihnya berapa, nah itu akan dikonversi menjadi bobot nilainya berapa. Kemudian ini adalah rumus untuk perhitungan core factor, NCF, nilai rata-rata core factor. Jadi sigma dari core factornya dibagi dengan jumlah item core factor. Ini juga untuk rumus perhitungan secondary factor, di mana nilai rata-rata secondary factor dibagi dengan total nilai item secondary factor. Berikut adalah prosedur penyelesaian profile matching. Langkah-langkah pada profile matching yaitu yang pertama, menghitung tabel perhitungan gap untuk setiap aspek. Jadi berdasarkan yang tadi, tabel gap, tabel bobot nilai gap itu, nanti kita menghitung tabel perhitungan gapnya. Kemudian menghitung bobot dari pemetaan atau perhitungan gap untuk setiap aspek setiap kandidat.
Dan yang ketiga, menghitung dan mengelompokkan core faktor, secondary faktor. Setelah menghitung core faktor, secondary faktor, yang keempat adalah menghitung total nilai dari tiap aspek. Dan yang terakhir, kita menghitung hasil ranking atau akhir. Ya, saya rasa profile matching ini metodenya tidak sulit ya, cuman hanya banyak tahapannya karena dihitung satu-satu. Mari kita lihat langsung ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan, di mana goalnya adalah mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang kosong. Ya, jadi ada suatu jabatan pada perusahaan, jabatannya kosong nih. Dia mau salah satu karyawannya untuk menduduki posisi jabatan tersebut. Nah, untuk itu maka karyawan itu dinilai evaluasi kinerjanya. Nah, dengan cara profile matching nanti akan dilihat orang mana yang memiliki profil yang sedekat mungkin dengan jabatan yang kosong. Pertama, kita lihat kriterianya. Kriteria yang sudah ditentukan yaitu kriteria promosi jabatan. Kriterianya ada 3 aspek kecerdasan, aspek sikap perilaku, aspek perilaku, di mana bobotnya 20%, 30%, 50%. Nah, kemudian dari kriteria ini untuk promosi jabatan, alternatif kandidatnya ada 5. Ya, KI 01, ini KI 02 harusnya ya. K101, K102, K103 dan seterusnya. Nama karyawannya kalau K1 si Amir, Budi, Dewi, Joko dan Tania. Nah, dari setiap kriteria tersebut, tadi kalau kita boleh lihat ulang, kriterianya ada 3 aspek. Aspek kecerdasan bobotnya 20%, aspek sikap kerja bobotnya 30%, aspek perilaku bobotnya 50%. Sedangkan aspek masing-masing aspek itu punya masing-masing faktor. Di mana aspek kecerdasan ada 10 faktor, aspek sikap kerja ada 6 faktor, aspek sikap perilaku ada 4 faktor. Kemudian, untuk masing-masing aspek, tadi kan di kecerdasan ada 10 faktor. Di masing-masing aspek, misalnya aspek kecerdasan, 10 faktor ini dia mempunyai nilai target tertentu dan kategori tertentu. Contoh di situ adalah kita lihat 10 faktor ini masing-masing mempunyai nilai target dan mempunyai nilai kategori. Begitu juga dengan aspek sikap kerja. Aspek sikap kerja ada 6 parameter dan 6 nilai target dan kategori. Kemudian aspek perilaku juga di situ ada 4 parameter, nilai target, dan kategori. Nah, diminta tentukan orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang kosong. Jadi, kita ulang ya. Kita harus pahami dulu soal dan pertanyaannya. Ada jabatan kosong yang mau diduduki oleh seorang karyawan. Karyawan ini akan dievaluasi kinerjanya dengan metode profile matching untuk mencari siapa yang memiliki profil sedekat mungkin. Kriterianya sudah ditentukan, ada 3 kriteria, aspek kecerdasan, sikap kerja, perilaku. Masing-masing aspek kecerdasan punya bobot 20, aspek sikap kerja punya bobot 30, dan aspek perilaku punya bobot 50. Karyawannya yang dinilai ada 6, dan masing-masing aspek mempunyai masing-masing faktor. Aspek kecerdasan 10 faktor, aspek sikap kerja 6 faktor, aspek sikap perilaku 4 faktor, dan masing-masing faktor mempunyai nilai target dan kategori.
Ini semua sudah ada di soalnya. Yang diminta adalah tentukan orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang kosong. Maka langkah yang pertama tadi adalah menghitung tabel perhitungan gap untuk setiap aspek. Hasil pemetaan gap kompetensi, ya. Langkah kedua menghitung bobotnya, ketiga menghitung core faktor, secondary faktor, 4 menghitung nilai total tiap aspek, 5 menghitung hasil akhir atau ranking. Yang pertama, menghitung tabel perhitungan gap untuk setiap aspek. Mari kita lihat. Caranya adalah perbedaan selisihnya itu dihitung dengan cara nilai atribut dikurangi nilai target. Ya. Nah, kita lihat langsung contoh studi kasusnya. Jadi, untuk masing-masing karyawan sudah ada nilainya. Jadi, kalau ditanya, Bu, ini nilainya dari mana? Untuk yang 2, 4, 3, dan seterusnya itu berdasarkan penilaian mungkin dari hasil tes gitu ya, atau dari hasil kuesioner. Ya, intinya data ini sudah ada dari si decision maker. Mungkin dari hasil penilaian tes atau dari hasil kuesioner. Nah, untuk karyawan 1, ini untuk aspek kecerdasan. Jadi diingat bahwa tadi setiap aspek punya beberapa faktor. Aspek kecerdasan punya 10, aspek lain punya 6, ada aspek lagi punya 4. Masing-masing karyawan dihitung atau dinilai untuk setiap faktor, setiap aspek. Ya. Nah, ini adalah nilai dari setiap faktor dalam aspek kecerdasan. Tadi dia punya 10 dalam aspek kecerdasan, maka nilainya untuk si karyawan 1 faktor yang pertama dalam aspek kecerdasan nilainya 2. Ya. Karyawan 1 faktor yang kedua nilainya 4. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita bikin tabelnya. Kemudian di bawah kita sertakan nilai targetnya. Nilai target ini dari mana? Mari kita lihat di soalnya. Ini nilai targetnya. Ya, nah nilai target tadi aspek kecerdasan kan ya. Aspek kecerdasan punya 10 parameter atau faktor. Nah, ini nilai targetnya. Ini juga nilai kategori. Ini nanti nilai kategori ini akan ada di langkah yang kesekian. Langkah pertama ini dulu, nilai target. Nah, lihat. Untuk faktor 1 targetnya 3, faktor 2 target 3, faktor 3 targetnya 4, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita taruh di perhitungan yang pertama di tabel perhitungan gap. Nah, ini 3, 3, 4, 4, 3, 4 sesuai dengan faktornya. Faktor 1 nilai targetnya berapa tadi? 3. Faktor 2 nilai targetnya berapa tadi? 3. Nilai faktor 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita punya tabel, ada nilai penilaian si karyawannya berdasarkan setiap faktornya, juga ada nilai targetnya. Kemudian di bawahnya kita akan hitung gapnya atau selisihnya. Ya, tadi perhitungannya adalah dengan cara untuk sub aspek 1. Nilai si karyawannya 2, sementara targetnya 3. Maka perhitungan gapnya, ini gap ya, maka perhitungannya adalah dengan cara nilai karyawan, nilai value atributnya, dikurangi nilai target. Oh, berarti kalau nilai targetnya 3, dia cuma punya 2 nih, berarti kurang 1 untuk mencapai nilai targetnya. Maka di sini hasilnya adalah minus 1. Ya, mudah ya. Jadi tinggal nilai si atribut value-nya atau nilai real karyawannya dikurangi nilai target. Masing-masing berlaku seperti itu. Ya. Jadi untuk faktor yang kedua, si karyawan 1 nilainya 4, dikurangi nilai targetnya 3. Oh, berarti dia lebih 1, maka nilainya plus 1. Masing-masing semua dicari seperti itu. Sehingga didapatkanlah semua ini nilai gap-nya untuk satu aspek. Ya. Jadi ya ini contoh random juga. Misalnya untuk karyawan kelima, faktor ke-8, 2. Targetnya 5, aduh masih jauh kan, berarti dia minus 3. Gitu. Baik, saya rasa cukup mudah ya untuk menghitung nilai gap. Ya, jadi nilai atribut value
dikurangin nilai targetnya. Ini untuk aspek kecerdasan. Begitu juga untuk aspek sikap kerja dan aspek perilaku. Jangan lupa kita lihat nilai targetnya dari soalnya ya yang sudah ditentukan. Caranya sama. Nilai atribut yang digunakan, yang dipakai dikurangin dengan nilai targetnya. Langkah kedua adalah menghitung bobot dari perhitungan atau pemetaan gap untuk setiap aspek setiap kandidat. Nah, tadi di awal kita sudah bahas tentang tabel bobot nilai gap, ya kan? Dengan yang didapatkan. Kemudian kita konversi dengan tabel bobot nilai gap tersebut. Jadi langkah pertama tadi adalah nilai gap yang didapatkan dikonversi dengan berpacuan pada tabel bobot nilai gap. Ini tabel bobot nilai gap yang tadi kita bahas di awal. Nah, dari gap yang kita hitung di langkah pertama tadi, yaitu selisihnya ini, kemudian kita konversi nih nilainya berapa gitu. Nah, ini contoh ini hanya satu ya. Saya tidak membuat banyak karena saya yakin kalian bisa meneruskan untuk si karyawan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya hanya memberikan contoh untuk si karyawan 1 aja. Yang tadi nilai gap yang langkah pertama tadi nih, yang minus 1, 1, minus 1, minus 1 itu masing-masing dikonversi dengan hasilnya si tabel bobot nilai gap. Kalau minus 1 nilainya berapa bobotnya? Oh, 4. Kalau 1 berapa? Oh, 4,5. Minus 1 berapa? 4. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu dihitung sama per aspek ya. Aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, aspek perilaku. Masing-masing karyawan, masing-masing aspek, masing-masing faktor. Oke, jadi dari langkah pertama menuju ke langkah kedua. Jadi hati-hati kalau di langkah pertama salah mencari nilai gapnya, maka akan berpengaruh ke langkah kedua, yaitu konversi bobot nilainya. Begitu ya, saya rasa masih mudah ya, tinggal mencocokkan dari nilai gap menjadi dikonversi berapa. Patokannya adalah tabel bobot nilai gap. Nah, ini ya, langkah penyelesaiannya hanya diberikan sampel satu kandidat aja. Kandidat berikutnya silahkan diselesaikan mandiri. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menghitung dan mengelompokkan core factor dan secondary factor. Nah, kategori core factor dan secondary factor per aspek per faktor itu juga sudah ada di soalnya. Tinggal kita lihat. Ya, core factor dan secondary factor nilainya nanti dihitung dengan cara nilai jumlah total core factor dibagikan item core factor. Sekarang kita lihat di contoh di karyawan 1. Nah, dari langkah kedua tadi yang tabel bobot konversi nilai itu, tadi kan kita dapat nih langkah kedua mana ya? Kita lihat hasilnya langkah kedua ya. Nah, ini ya, langkah kedua ini hasil bobot nilai. Hasil bobot nilai setelah dikonversi menggunakan tabel si bobot nilainya 4, 4,5, 4, 4. Ini untuk setiap faktor di setiap aspek. Nah, dari situ kita akan lihat soalnya yang mana yang core factor, yang mana yang secondary factor. Bu, lihatnya di mana? Lihatnya pada soal. Saya mundur sebentar. Nah, ini dia. Tadi nilai target kita gunakan untuk menghitung nilai gap. Nah, sekarang kita gunakan yang ini, kategorinya. Jadi, untuk aspek kecerdasan, faktor yang pertama itu merupakan core factor. Parameter yang kedua, core factor. Parameter ketiga, secondary factor. Parameter 4, secondary factor, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dalam soal pasti sudah diberikan kategorinya, ya. Tinggal ini kita taruh di langkah yang ketiga tadi. Yaitu setelah menghitung bobot nilai, sekarang kita tentukan dia core factor atau secondary factor ini ya, tabel di bawah. Bobot yang pertama, faktor yang pertama
yaitu core factor. Faktor yang kedua, core factor. 3 secondary factor, 4 secondary factor, dan seterusnya. Ini ditulis di bawahnya, supaya kita mempermudah pengelompokannya. Yang mana yang core, yang mana secondary factor. Kemudian, setelah ini, kita hitung. Yang core factor dari 10 faktor, ini kan aspek ya, aspek kecerdasan yang pertama ya. Dari 10 ini, yang core factor yang mana? Oh, 1, 2, 5, 8, 9. Ini yang core factor. Lalu kita total. 4 tambah 4,5 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Berapakah total dari nilai core faktornya? Oh, 3,9. Ini dibagi ya, dibagi berapa jumlah? Jadi banyak jumlah total nilai core factor dibagi banyaknya core factor. Jadi yang tadi ini 4 tambah 4,5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 dibagi banyaknya core factor, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya 5. Kebetulan 5 ya. Kalau misalkan di soal di sini 6 atau 7 ya disesuaikan saja. Kalau sudah ditotal kemudian dibagi menghasilkan 3,9. Itu untuk karyawan pertama. Ya, karyawan 1. Baru core factor. Secondary factor caranya sama, yaitu ditotal juga yang secondary factornya 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 4 dibagi banyaknya secondary factor 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 menghasilkan 4. Ini untuk karyawan pertama. Jadi cara menghitung core factor dan secondary factor dari setiap alternatif, caranya adalah tadi. Tentukan dulu kategorinya dengan melihat soal dari setiap parameternya, kemudian dijumlah dan dibagi banyaknya core factor dan secondary factor. Cukup mudah ya, saya rasa. Nah, ini yang diberikan contoh hanya untuk karyawan 1. Selebihnya kalian bisa selesaikan sendiri karena langkahnya cukup mudah. Ini untuk aspek kecerdasan. Begitu juga dengan aspek sikap kerja. Ya, langkahnya sama. Tentukan kategorinya dengan cara melihat soal. Lalu setelah itu yang core factor ada berapa dibagi, lalu secondary factor ada berapa totalnya kemudian dibagi. Begitu juga dengan aspek perilaku. Ya, langkahnya sama. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai core factor dan secondary factor untuk setiap alternatif. Alternatif tuh kandidat karyawannya untuk masing-masing aspek. Jadi semua sudah didapatkan. Berarti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, yaitu menghitung nilai total tiap aspek. Nah, untuk menghitung nilai total tiap aspek, kita harus berpatokan pada langkah sebelumnya, yaitu ada nilai core factor dan nilai secondary factor. Nah, sudah menjadi ketentuan umum ya bahwa kalau core factor itu 60% bobotnya dan secondary factor adalah 40%. Itu sudah menjadi ketentuan umum. Jadi, nanti pada saat perhitungan nilai total aspek ini, maka akan dikalikan antara bobot si core factor 60% dengan bobot secondary factor 40%. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Perhitungan total nilai aspek. NI, Bu, NI itu apa? Oh, NI ini hanya istilah saja untuk nilai kecerdasan, intelligence misalnya. Jadi disingkat nilai intelligence NI. Mau pakai istilah lain boleh, ya. NK nilai kecerdasan boleh aja. Didapatkan dengan cara tadi core factor bobotnya 60%. Ini sudah ketentuan umum ya. Jadi 60% dikalikan hasil dari langkah sebelumnya tadi yang kita cari core factor 3,9 ditambah 40% untuk secondary factor, udah ketentuan umum ya, dikali dengan nilai secondary factornya. Ya, dikerjakan dulu dengan yang ada tanda kurungnya, maka menghasilkan 3,94. Ini untuk nilai setiap aspek untuk masing-masing karyawan atau alternatif kandidatnya.
Oke. Nah, seperti biasa yang dicontohkan hanya satu karyawan atau alternatif. Sisanya kalian cari sendiri karena langkahnya cukup mudah. Begitu juga untuk nilai sikap kerja. NS. NS itu apa ya? Oh, ini NS nilai aspek sikap kerja. Ya, oke. Nah, sama untuk core faktor bobotnya 60% kali dari nilai core faktor yang kita cari sebelumnya ditambah 40% secondary factor kali nilai secondary factor yang kita cari dari langkah sebelumnya. Maka didapatkanlah NS untuk setiap alternatif atau karyawan dari setiap aspek. Begitu juga untuk aspek perilaku ya. Langkahnya sama, 60% kali core ditambah 40% kali secondary factor. Maka didapatkanlah NP. Bu, NP apa? Nilai perilaku. Mau pakai istilah lain boleh saja. NABC gitu misalnya boleh saja. Baik, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menghitung hasil akhir atau ranking. Nah, kalau kita sudah dapat nilai masing-masing aspek, maka cara mencari rankingnya adalah kita lihat bobot dari setiap kriteria. Di awal pada soal itu sudah diberikan masing-masing kriteria diberikan bobot. Aspek kecerdasan bobotnya 20%, aspek sikap kerja bobotnya 30%, aspek perilaku bobotnya 50%. Saya izin flashback ke depan dulu yang soalnya. Kita lihat, mungkin lupa ya. Nah, di sini udah diberikan ya. Jadi untuk setiap aspek ada bobotnya. Nah, ini yang kita gunakan untuk perhitungan nilai akhir untuk mencari prioritas atau ranking siapa alternatif terbaik untuk yang paling mendekati si profile matching ini. Nah, sudah diberikan aspek, sudah diberikan bobotnya untuk setiap aspek, maka kita akan menghitung rankingnya. Caranya dengan cara tadi bobotnya untuk aspek. Jadi setiap karyawan tadi kita udah punya, oh untuk aspek sikap kerja nih NI-nya berapa gitu kan. Oh untuk si karyawan 1 NS-nya berapa, NP-nya berapa, itu melalui langkah sebelumnya. Kita lihat ya. Nah ini ya, jadi untuk si setiap karyawan alternatif kandidat, dia punya NI berapa, dia punya NS berapa, dan dia punya NP berapa. Nah ini yang akan kita gunakan untuk langkah hasil akhirnya, yaitu kita bikin tabel lagi. Oh si karyawan ini NI-nya berapa, NS-nya berapa, NP-nya berapa. Sisanya Anda tuliskan sendiri ya, K1002, 3, 4, 5 seterusnya. Lalu tulis NI, NS, dan NP-nya. Cara perhitungan hasil akhirnya, bobotnya tadi setiap aspek kan NI itu aspek kecerdasan ya, maka aspek kecerdasan itu bobotnya 20%. Sikap kerja 30, perilaku 50. Maka 20% dari bobot sikap kerja dikalikan nilai nilai kecerdasan. 20% dari bobot aspek kecerdasan dikalikan nilai dari aspek kecerdasannya. Ditambah 30% adalah bobot dari sikap kerja dikalikan nilai sikap kerjanya. Ditambah bobot perilaku dikalikan nilai perilaku. Nah, maka dihitung didapatkanlah hasil akhirnya. Seperti itu. Ya, dari hasil akhir ini baru kalian bisa bikin rankingnya, tinggal diurutkan saja. Baik, saya rasa cukup mudah ya untuk profile matching, hanya saja mungkin banyak langkahnya. Gitu, karena tergantung kalau kandidatnya 10 maka Anda akan menghitung masing-masing 10 ya, berdasarkan masing-masing faktor, berdasarkan masing-masing aspek. Baik, cara membacanya gimana? Setelah setiap kandidat mendapatkan hasil akhir seperti contoh di atas, maka bisa ditentukan peringkat atau ranking dari kandidat berdasarkan pada besarnya nilai hasil akhir, sehingga semakin besar pula kesempatan untuk menduduki jabatan yang ada. Jadi kita cari nilai yang paling besar, itu adalah rekomendasi untuk kesempatan menduduki jabatan, promosi jabatan. Begitu. Ini adalah latihan studi kasus.
kalian bisa coba, di mana di sini juga sudah ditetapkan berapa bobot masing-masing aspeknya, kode subkriterianya, ketentuan subkriteria, ada nilai target, dan ada status core factor atau secondary factor ya. Nah, masing-masing juga sudah ada nilainya untuk masing-masing kriteria administrasi, kriteria kompetensi, kriteria perilaku. Masing-masing sudah ada. Oh, mohon maaf, ini subkriterianya untuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 13, di mana pelamarnya ada 3, kandidatnya hanya ada 3 ya, Agung, Tina, dan Dewi. Nah, kalian bisa coba. Selamat berlatih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.